Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Miss Intan dalam pelajaran tematik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 3, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Narasumber dalam wawancara. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang akan kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Dan yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Narasumber merupakan orang yang berperan penting dalam wawancara. Oleh karena itu, narasumber sebaiknya diperlakukan dengan baik oleh pewawancara, baik sebelum, saat, maupun setelah wawancara. Sikap pewawancara yang baik kepada narasumber yaitu: yang pertama, memperkenalkan diri kepada calon narasumber, serta menyatakan maksud dan tujuan wawancara yang jelas. Yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Yang keempat, melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makanan atau minuman saat wawancara. Yang kelima, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Yang keenam, mengajukan pertanyaan wawancara dengan jelas, serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Yang ketujuh, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Dan yang kedelapan, mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Daftar pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara yaitu apa, berapa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya tersebut dapat digunakan untuk menggali informasi secara rinci dari narasumber. Saat wawancara, sebaiknya kamu tidak mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Kamu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut secara bergantian. Contohnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengapa penyu-penyu itu harus dilepas di laut? Kemudian yang kedua, lalu apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepas ke laut? Pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Tujuannya agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci.
Dengan demikian, pewawancara juga akan mendapatkan informasi sesuai yang diinginkan. Hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung pihak lain. Sebagai pewawancara, sebaiknya kita bersikap tidak membela pihak manapun. Laporan wawancara. Kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara. Semua informasi yang kita dapat sebaiknya tidak hanya kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Untuk tugas hari ini yaitu teman-teman silakan kerjakan latihan pada buku Pupena 4A halaman 179. Nah, di situ tugasnya teman-teman membuat pertanyaan dari jawaban yang sudah disediakan. Teman-teman dapat langsung mengerjakan di buku Pupenanya ya. Nanti setelah selesai tugasnya difoto, kemudian dikirim via link yang sudah Miss Intan sediakan. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Semoga Allah memberikan kemudahan teman-teman dalam mengerjakan tugas. Demikianlah pembelajaran tematik tema 3 subtema 2 muatan bahasa Indonesia pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha atas perhatiannya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya soleh dan solehaku dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.